Halo semuanya, apa kabar? Ini kita masih di Amerika dan sekarang kita mau bikin video soal pembahasan mobil rental kita selama di Amerika. Ya, yang gue tunjuk ini sebuah Ford Expedition. Kita bakal bahas kayak gimana sih mobil yang satu ini. Yuk kita lihat. Ya, pertama ukurannya dulu ya. Lihat mobil ini gede banget. Gede buat orang Indonesia dan buat orang Amerika pun ini terbilang cukup gede. Nah, sebagai perbandingan itu di sebelahnya kebetulan ada Tesla Model Y. Dia masih lebih tinggi dan ada sebuah Land Cruiser. Land Cruiser-nya aja masih kalah panjang sama mobil ini. Jadi kalau misalnya di Amerika itu memang hampir semuanya kelihatan lebih gede. Bukan kelihatan, memang lebih gede. Sebagai contoh, kalau misalnya di Indonesia ya, Honda Civic atau Toyota Corolla itu dibilangnya udah medium, di Amerika itu compact, kecil. Emang beda nih negara yang satu ini. Kita lihat bagian depannya deh, mumpung masih parkir juga. Emang khas SUV gede ya, kotak, kotak, tegas, gagah, maco, berwibawa, nggak ada neko-neko. Kita lihat lampu depannya, udah LED, tapi dia belum pakai lampu kabut. Dan di bagian sini, dia ada parking light yang bisa nyala kalau misalnya kita baru buka atau tutup kunci seperti itu. Jadi dia bakal nyala di sini. Terus si Ford Expedition ini kan ada beberapa tipe ya. Ini kayaknya yang menengah, dia pakai pelek 18 sama bannya Michelin Premasi, dan pastinya untuk SUV segede gini dia udah pakai 4 wheel drive ya. Dan selain buat customer biasa atau penduduk biasa, dia juga pernah dipakai buat, kalau gua nggak salah inget ya, buat kepolisian sama agen-agen federal gitu kalau nggak salah ya. Nah, dia udah ada smart entry, jadi kita tinggal gini nih, bisa langsung dibuka seperti biasa. Ya itu mah standar lah, di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Tapi satu hal yang cukup menarik dari beberapa mobil Ford dan Lincoln adalah ini. Nah, ini fitur unik yang cuma ada di beberapa mobil Ford sama Lincoln, adalah nampet di bagian sini. Ini buat apa? Jadi kalau misalnya nih kita pengen sepedaan, main basket, main futsal, atau ngapain lah, pokoknya kita nggak pengen bawa kunci mobil. Kita taruh aja kuncinya di dalam laci atau dimanapun di dalam mobil, tutup lacinya, kunci pintu mobilnya, terus tetapin nomor kombinasi buat ngunci mobil kita. Ya, jadi kayak berangkas kita bisa set nomor kombinasi buat buka dan tutup kunci pintu mobil. Ini fitur yang menurut gue lumayan unik ya. Dan lagi-lagi cuma ada di mobil Ford sama Lincoln. Karena wajar mereka masih satu grup. Nah, kalau misalnya kita udah selesai beraktivitas lah, kita pengen masuk, kita tap aja kombinasi kita berapa, masuk, ambil kunci, nyalain mobil, langsung jalan lagi. Gue nggak tahu gimana cara nentuin kombinasinya, tapi cukup menarik buat dibahas fitur numpad ini. Dan dia punya side step, tapi dia fix ya, bukan yang retractable. Dan kalau kita mundur ke belakang, gila gede banget. Kalau kita kesini, kita bisa bahas salah satu feature yang sangat gue suka dari beberapa SUV atau wagon. Gede banget sih ini mobil. Nah, fitur itu adalah, kita buka di sini, kaca belakang yang bisa terbuka secara terpisah. Ini keren dan praktis. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita cuma pengen ngambil tisu, tas, dompet, atau misalnya cuma ngambil barang-barang kecil lah gitu-gitu, kita nggak perlu buka sop pintu-pintunya. Cukup buka kacanya aja, tinggal lempar atau ambil gini-gini. Praktis. Tapi gue ngerti kenapa banyak yang nggak bikin format seperti ini. Ya karena mahal bikinnya. Nah, dari pertama kali gue cobain mobil ini, gue selalu ketipu. Gue kira buka bagasinya itu di sini, yang kebuka malah kacanya. Ternyata buat buka bagasinya ada di sini nih. Dan dia udah power tailgate ya. Dan salah satu benefit dari mobil gede adalah luas. Di depan luas, tengah luas, belakang juga luas, bagasi pun juga luas. Kan biasanya kalau mobil 3 baris, antara belakang sempit, jok belakang sempit, atau bagasi sempit, pilih satu. Tapi karena ini mobil gede, bisa baris ketiga luas sama bagasi luas. Nah, ini tombol ini buat ngelipet jok tengah sama jok belakang. Yang 3 ini berarti baris ketiga, yang 2 berarti baris kedua. L kiri, R kanan. Nah, ini buat ngelipet dua-duanya barengan. Seperti itu ya. Di bawah sini ada karpet. Ini karpetnya Ford ya, bukan TRD. Cuma karpet TRD yang di Indonesia. Ingat, apapun mobilnya karpetnya TRD. Indonesia, Indonesia, ya gitulah. Oke. Dan bibir bagasinya tinggi banget ya. Kita tutup.
Sekarang sebelum kita masuk ya, kita lihat kuncinya. Ini kunci standar beberapa Ford modern ya. Lock, unlock, lock. Terus ini buat remote engine start, buat buka tutup bagasi belakang, sama buat alarm nih. Buat di remote engine start kita pencet 2 kali, bagasi juga pencet 2 kali. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu yuk mesinnya kayak gimana. Atau langsung masuk aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini bagian dalam dari si Ford Expedition. Kita masuk. Iya. Agak sempit, takut nyenggol si Tesla nih. Pintunya gede soalnya. Nah, kita udah di dalam tuh, langsung ada animasi Ford-nya sama animasi si Expedition di bagian situ tuh. Dia layarnya kombinasi ya analog digital, pakai layar, sama dia udah ada cruise control, voice command, active safety-nya, gue lupa namanya apa kalau di Ford, sama buat volume gitu-gitu, sama buat multi information display juga. Nah, kalau misalnya kita nyalain, tombolnya di sebelah sini, kita buka, kita nyalain, sorry. Kedengeran ya suara suara yang khas Ford gitu. Dan tadi kalau misalnya kalian sempat lihat tuh fuel ekonominya 19,2 mpg. Gue udah sempat ngitung kalau 19,2 itu kalau nggak salah mpg US ya ini. Kalau kilometer per liter itu 8,1 kilometer per liter. Mobil gede segitu ya oke lah. 8,1 kilometer per liter. Nah, kita ke pintu, tombol-tombol buat power window. Dia yang auto cuma bagian driver ya. Yang lain nggak auto. Buat kunci sama memory seat karena joknya udah elektrik. Dan kalau kita pengen keluar, itu ini ditarik. Nih. Kita buka pintu, tutup pintu. Nah, kalau misalnya pengen tilt steering, itu tombolnya di sini, tilt, teleskopik, elektronik ya. Dan nggak cuma itu, kita juga bisa ngatur pedalnya. Ini tombol buat maju sama mundurin pedal. Nih, kelihatan kan? Jadi kalau kita pencet nih ya, semoga kelihatan. Pedalnya maju sama mundur. Kita coba lagi. Seperti itu. Nah, di sini buat lampu-lampunya, ini buat ngelipet jok bagian belakang sama buat buka bagasinya. Di sini lampu bukan lampu, maaf, tuas buat ngatur sen, wiper belakang, sama ini buat lampu depan juga buat pas gitu ya, buat ngedim seperti itu. Nah, dia pakai Ford Sync yang paling baru, tapi gue nggak sempet utak-atik bagian sini sih ya. Jadi mungkin kita lihat sekilas aja. Phone, navigation, apps, feature. Oh ya, ngomong towing, dia bisa towing sampai 4,3 ton. Dalam artian, dia bisa derek 4 Mazda Miata sekaligus. Kuat banget nih mesin. Nah, di sini ada tempat buat naruh receh. Ini puter-puteran buat volume, tuning segala macam. Alhamdulillah masih ada tombol ya. Suka banget. Nggak semuanya harus touchscreen. Ini buat dual zone, climate control. Sama ini cukup menarik. Ini settingan auto yang bisa kita setting manual. Jadi gini, AC kan kalau auto misalnya kita udah set nih, ini 72 derajat Fahrenheit ya. Kan kalau kita set auto, dia kan cuma satu speed ya. Yang penting sampai ke temperatur yang udah kita set. Nggak peduli mau kipasnya berisik atau gimana. Nah, autonya bisa kita pilih mau kuat, sedang, atau manual. Mode autonya. Jadi auto tapi manual. Ya gitulah pokoknya. Di sini colokan 12 volt gitu ya. Ini buat buka glove box bagian atas sama bagian bawah. Mobil gede praktis gitu loh. Ada wireless charging, USB Type A, Type C. Nah, ini buat masuk giginya. Kalau kita mundur, sayangnya dia belum ada kamera 360 derajat dan masih agak burik resolusinya. Masuk D gini dan gini buat M manualnya, seperti itu ya. Oke, tapi anehnya, bukan anehnya, uniknya. Jadi kalau kita masuk manual kan berarti kita ganti gigi. Nah, ganti giginya dari sini. Agak-agak tidak lazim, tapi ya udahlah, kita nggak usah pakai mode manualnya, cukup seperti biasa aja. Drive mode, wah, nggak bisa ditekan dong, serius, ini nggak bisa. Aneh. Ada tempat penyimpanan kecil, cup holder, sama center console box yang gede banget. Buka, buka. Tuh kan, gede parah, dalam parah, gile. Sama sedikit pembahasan soal jok penghangat
jok pendingin, dan dia ada penghangat setir. Gue udah coba, enak banget. Jadi tangan tuh anget, badan juga anget. Kalau misalnya di Amerika ini lagi musim gugur, jadi paling nggak buat gue masih agak kedinginan di sini. Dan kalau bahan-bahan ya kombinasi antara plastik sama apa namanya, jahit-jahitan kulit sintetis seperti itu. Posisi ini tuh gimana? Tinggi, karena ini SUV yang gede dan berat juga ya, jadi tinggi. Tadi depan udah, sekarang kita coba masuk ke bagian belakangnya. Lagi-lagi hati-hati biar nggak nyerempet mobil sebelah. Aduh, iya. Oke, duduk belakang. Seperti yang gue bisa bilang, karena mobilnya gede emang lega banget. Tinggi gue 178 dan ruang kaki jauh gila, jauh banget. Sama AC-nya dia ada di bagian atas ini ya, kayak Isuzu MU-X buat baris kedua sama ketiga. Itu buat penumpang sebelahnya. Dan di belakang sini ada cup holder yang nyatu sama center console. Plus kita juga bisa kalau di belakang ngatur AC sama temperatur sendiri. Gak cuma itu, ada buat ngecas Type A sama Type C. Dan biar lebih deket nih ya, set. Bentar, dibuka dulu. Gimana sih cara bukanya? Bentar. Nah, gitu dong. Ada colokan rumahan. Jadi colokan rumah di Amerika kan kayak gini ya, yang garis dua. Jadi kita misalnya nggak perlu apa namanya, misal lupa bawa kabel atau apa, tinggal colok aja. Bisa pengen nyalain HP atau laptop, bisa langsung colok tanpa adapter. Mungkin harusnya beberapa mobil di Indonesia kayak gini ya, tapi mobil listrik kayak Ioniq 5 gitu-gitu udah ada sih. Jadi ya syukurlah ada kemajuan. Nah ini joknya dia jenisnya captain seat ya, dan ada armrest buat masing-masing penumpang kiri sama kanan. Ini ada botol ya, kalian lihat, gede, gede. Di Amerika gue nggak tahu apa yang dijual dengan ukuran kecil. Jadi gue makan porsi kecil aja udah begah, udah kenyang. Gimana makan porsi jumbo coba? Sekarang kita ke belakang, kita lihat dulu bagian belakangnya kayak gimana. Itu headrestnya dua-duanya lagi kelipat ya, jadi apa namanya, kita harus tegakin manual kayak gini tadi, karena tadi habis ngelipat jok belakang. Oke, seperti itu. Ini jok bagian belakang, jadi dia formatnya 7 seater, kan dua tengah sini, dua depan, sama tiga orang di belakang. Kita coba. Iya, aduh, punten. Tuh kan, masih enak nih. Ruang kaki masih ada, masih bagus. Ruang kepala juga masih bagus. Gila. Ini sih sangat tidak keberatan gue duduk di sini. Asli. Terus kita juga bisa ngatur senderannya ya. Jadi mau direbahin atau ditegakin buat masing-masing penumpang kiri atau kanan. Ini juga ada nih. Sama kiri kanan dapat colokan USB Type A. Bah. Enak, nyaman. Tapi kalau di Indonesia sih ini bakal jadi momok banget. Kenapa? Ya kegedean, gang kita atau jalan kita juga kecil-kecil gitu kan. Nah kalau misalnya kita pengen keluar, itu tarik yang bagian sini nih, seperti itu. Atau misalnya bisa lewat gang kayak gue tadi. Bener-bener ya mobil Amerika. Nah sekarang kita lihat mesinnya. Ini mesin 3500 cc V6 twin turbo. Jadi ini masih family dari keluarga mesin EcoBoost punya Ford. Jadi kalau mesin EcoBoost kan ada yang 1000 cc 3 silinder turbo, 1500 cc 4 silinder turbo, 2300 cc 4 silinder turbo yang di Mustang sama Focus RS, dan ini 3500 cc V6 twin turbo. Jadi sebenarnya ini mesin dipakai di banyak mobil Ford. Jadi ada juga di Expedition pastinya, terus ada juga di Ford F150, Ford F150 yang biasa, yang Raptor kalau gua nggak salah inget juga pakai, dan ada juga di supercar Ford GT. Tapi di sini kalau gua nggak salah inget tenaganya sekitar 370 sampai 400 tenaga kuda, dan itu baru sebatas cukup kalau bisa buat orang Amerika. Jadi gini, lagi-lagi di Amerika tuh apa-apa lebih gede daripada kita di Asia atau Asia Tenggara gitu ya. Misalnya kalau orang kita dengan mungkin 200-300 tenaga kuda, wah itu udah lumayan gede. Buat mereka standar. Ya tuh mau gimana? Mobilnya juga segede bagong begini. Ya pasti butuh tenaga gede lah. Nah, dia udah apa namanya, ada yang varian 4WD, tapi gue lupa, kayaknya yang ini bukan 4WD deh. Jadi sorry kalau gue salah, gue koreksi, karena gue jujur juga belum sempat explore mobil ini lebih jauh. Jadi mohon maaf ya. Dia pakai transmisi 10 percepatan otomatis, dan gue sempat nyetir. Ini mobil bener-bener kayak bawa kapal, dan setirnya tuh bener-bener apa namanya ya, slow dan agak-agak hampa seperti itu. Gue nyoba nyetir di jalan tol dan
Benar-benar bawa mobil ini berasa kayak bawa Bahtera Nabi Nuh. Udah gede, kalau kita belokin juga dia tuh rasanya pelan banget beloknya. Dan body rollnya ya jangan ditanya, ini sebuah SUV full size leather frame. Ya ternyata seperti ini ya tipikal mobil di Amerika. Oke, semuanya itu aja dari kita kali ini. Jangan lupa tekan like-nya, komentar, dan subscribe.